Mahisa Ayu Sekarwangi, betul ya? Panggilannya apa? Mahisa saja. Mahisa. Oh. Oke, Mbak Mahisa Ayu Sekarwangi, Mahisa ya? Iya. Oke, Mahisa, silahkan perkenalkan diri kamu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Mahisa Sekarwangi, bisa dipanggil Mahisa, dari program studi Data Science Telkom University Surabaya. Saya memiliki ketertarikan dalam bidang seni, teknologi, dan juga sosial. Saya juga memiliki keterampilan dalam bidang public speaking dan juga networking. Dan juga saya aktif dalam beberapa kegiatan, seperti dalam kegiatan akademik maupun akademik. Dalam kegiatan akademik, saya telah meraih beberapa penghargaan, seperti juara 2 PIM Telkom University Surabaya 2024, lalu menerima penghargaan beasiswa studi Telkom University Surabaya 2024, dan yang terakhir yakni juara Harapan 3 Polines Weekend Teknologi yang ke-12 2025. Selain itu, saya juga tergabung dalam brand ambassador Data Science Telkom University Surabaya 2024 serta event lainnya seperti S-Java Student Leader Summit 2024. Saya juga tergabung dalam Alumni Menyapa Roadshow dan juga menjadi MC dalam acara Open Days. Selain kegiatan akademik, saya juga tergabung dalam kegiatan akademik seperti Himas Data Divisi PSDM, lalu menjadi Ketua Koor Skill Development pada Koder Telkom University Surabaya. Lalu kegiatan lainnya yakni seperti perlombaan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu dalam perjalanan saya menempuh dalam bidang akademik maupun akademik, saya mengembangkan skill saya dalam hard skill dan juga soft skill. Contohnya seperti pemrograman yakni C++ maupun Python dan lain sebagainya, analisis data, lalu dalam bidang foto editing dan juga desain grafis. Lalu dalam bidang soft skillnya saya itu mengembangkan dalam bidang public speaking, lalu networking, time management, lalu problem solving seperti itu. Nah, saya yakin dengan semua yang saya telah capai selama ini dan juga saya dan juga semangat saya siap untuk berkontribusi lebih untuk menjadi Telkom University Ambassador untuk mengenalkan Telkom University kepada kalangan orang yang lebih banyak seperti itu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih ya Mahisa perkenalannya. Di sini aku baca ya bakatnya ada menyanyi, menggambar sketsa dan bermain gitar. Nggak bawa gitar ya hari ini ya? Enggak, karena gitar saya senarnya putus, mohon maaf. Oke, soalnya kalau cewek main gitar itu keren gak sih gitu loh ya. Sayang banget berarti ya nggak bisa ditampilkan. Berarti hari ini bakat apa yang mau ditunjukkan? Sebelumnya mohon maaf jika saya tidak membawa gitar karena kendala teknis gitar saya putus senarnya. Mungkin kali ini saya akan menampilkan bakat saya yang dalam bidang menyanyi saja. Oke. Menyanyi lagu apa yang mau dinyanyikan hari ini? Boleh dari Shawn Mendes yang Imagination. Oke, boleh dong. Every morning is the same. You walk up by my house, I wanna call your name. I wanna tell you how beautiful you are from where I'm standing. You got me thinking what we could, because I keep craving you. Don't know if that is true. Can't keep my mouth to say the words I wanna say to you. This is typical of love. Can't win anymore, I won't win. And I tell how I feel when I sit together forever. In my dreams, you with me will be everything so want us to be. And from there, who knows, maybe this will be the night that we kiss for the first time, and it touches me and my imagination. We love it is my time, watching by the ocean shine, thinking I just can't describe, thinking I just can't describe. This come along,
something so damn beautiful, so damn beautiful, so damn beautiful. I keep craving, craving you. Don't know if that is true. Can't keep my mouth to say the words I wanna say to you. This is typical of love. Can't win and when I won't win, and I feel how I feel when I see us together forever. In my dreams, you with me will be everything I want us to be. And from there, who knows, maybe this will be the night that we kiss. For the first time, that touches me and my imagination. Imagination, imagination. Oh, 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 no. In my dreams, you with me will be everything I want us to be. And from there, who knows, maybe this will be the night that we kiss. For the first time, it touches me and my imagination. I'll keep craving, craving you. Don't know if that is true. Can't keep my mouth to say the words I wanna say to you. Terima kasih. Wow, keren. Terima kasih, Mbak. Oke, Mahisa, keren banget tadi lagunya ya. Kalau pakai gitar mungkin akan lebih keren lagi kali ya. Iya, saya tadi berpikir seperti itu, namun takdir berkata lain. Oke deh kalau kayak gitu, it's okay. Mungkin bisa di lain waktu. Iya, so must go on ya. Oke, silakan. Oke, suaranya oke banget nih dan aku suka sebenarnya lagunya. Oke, terima kasih Mbak. Aku notice tentang pronounce-nya ya. Kalau nanti jadi Tanjidor, ada nggak bayangan untuk mau bikin konten apa gitu yang bisa meningkatkan engagement dari mahasiswa-mahasiswa kita, khususnya orang-orang eksternal dari kampus. Oke, baik, saya akan menjawabnya. Jadi mungkin lebih kontennya lebih menarik seluruh mahasiswa ya, karena pada saat ini saya lihat dari konten-konten yang berseliweran itu rata-rata kontennya itu masih kayak perprodi gitu kan. Nah lalu untuk konten-konten dari mahasiswanya, misal dari marketing crew atau dari yang lain, itu kan ambil talentnya kan juga kebanyakan dari marketing crew juga. Itu mungkin bisa dikolabkan untuk semua prodi dan semuanya itu membuat konten seperti atau games, podcast, karena di sini memang sudah podcast tapi kayaknya emang lebih jarang dilihat sama orang-orang karena di YouTube juga. Dan itu mungkin podcastnya bisa ditaruh nih secuil di Instagram agar orang-orang itu kepo nih gimana 11 prodi itu atau beberapa prodi itu berbicara dalam satu waktu, entah membicarakan tentang akademik maupun non-akademik seperti itu. Nah lalu juga saya lihat terdapat drama-drama kecil, maksudnya kayak konten drama yang marketing crew buat juga yang dalam bulan puasa ini kan. Nah itu menurut saya memang bagus, namun kalau dari orang-orangnya mungkin jarang melihat karena kontennya ya hanya sebatas drama. Mungkin kalau dibuat menarik lebih ke promosi kontennya juga, yaitu tadi kontennya dari 11 prodi itu, dan juga konten tentang, kalau dilihat-lihat konten tentang kayak mengambil unsur budaya juga dari tiap-tiap, mungkin kita bisa ngambil nih 11 prodi. Nah itu 11 prodi kan pasti terdapat budaya masing-masing kan, entah anak-anaknya itu dari
Kalimantan atau sebagainya. Nah itu mungkin bisa digunakan untuk membumbui hal tersebut kayak gitu. Seperti itu, Mbak. Menurut kamu apa sih hal-hal yang selama ini tuh ternyata belum diangkat ke konten-kontennya mahasiswa, tapi sebenarnya itu tuh bisa jadi poin lebih dari kampus kita? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dari unsur budaya itu tadi kan, sepertinya agak kurang di-update dalam konten keseharian kayak mahasiswa. Rata-rata kan kebanyakan konten promosi, konten daily activity, setiap prodi itu ngapain, setiap UKM atau Remawa ngapain, seperti itu kan. Tapi kalau untuk konten, misal ada salah satu nih, contoh IMS. IMS tuh apa aja sih, ngapain, terus kalau ngapain aja tuh kayak udah general kan, mungkin kayak bisa lebih dikulik nih di dalam kayak Sulawesi itu ada apa aja sih kayak gitu. Nah untuk kayak konteksnya copywritingnya itu juga bisa pakai bahasa mereka sendiri tapi dengan dilengkapi subtitle. Nah mungkin kayak gitu bisa mengangkat engagement lebih-lebih karena kan juga mengandung unsur budaya juga dan juga bisa dijadikan sarana promosi juga untuk orang-orang yang benar target audiensnya juga ada di sana, jadi kan bisa merangkul juga dengan bahasanya mereka juga seperti itu. Thank you, mungkin. Tapi itu benar Mbak, emang Gen Z itu suka sesuatu yang sosio banget, gitu. Benar. Kayak sekarang tuh entrepreneur tuh namanya sociopreneur, jadi yang suka banget sama hal-hal yang budaya itu diangkat, gitu, budaya itu diangkat. Thank you ya insight-nya ya. Mungkin saya mau nanya ini nih, Mbak, kamu punya Instagram dan TikTok nggak? Sebentar. Kalau Instagram punya, TikTok juga punya, tapi saya lebih aktif dalam Instagram seperti itu dan juga LinkedIn ya. Oh, kenapa kok aktifnya di Instagram? Karena kalau di Instagram tuh, kalau di TikTok kan kadang itu toolsnya agak ribet. Maksudnya kayak untuk mengedit dan segala macam kayak gitu. Mungkin karena itu ya, TikTok itu lahirnya setelah Musical.ly. Nah, kalau Musical.ly saya punya dulu. Nah, kayak gitu. Kalau TikTok itu baru punya sekitar mungkin 2 tahun yang lalu seperti itu. Nah, itulah karena itu di Instagram udah berapa lama main Instagram? Around 2015 I think kayak gitu, 2015 kayaknya. Oke. Nah, selama ini Mbak yang kamu lakukan untuk growth Instagram kamu apa aja? Untuk grow Instagram yang jelas kita harus rajin posting. Nah, yang kedua itu saya memperkirakan nih apa aja konten yang lagi trending pada saat ini dengan kebutuhan juga konten saya ini mau bagaimana. Kan kita nggak hanya mencari kayak misal ini trending tapi ini nggak cocok untuk konten saya pada saat ini, jadi kan kita harus menyesuaikan sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua editing itu penting banget, apalagi kalau misalnya foto itu kalau mentan doang kan kayak kurang kan Mbak, mohon maaf. Nah itu kurang banget karena kayak polos aja, karena kita itu harus nambahin kayak gradientnya, terus bayangannya dan lain-lain kayak gitu, dan juga filternya juga. Nah filter ini dalam tanda kutip kayak misal ini cocoknya di warm atau cold kayak gitu. Terus kalau audiens kamu paling suka kamu bikin konten apa? Paling suka bikin konten tentang saya update keseharian saya di kampus dan juga konten lifestyle saya sendiri seperti itu. Style berarti hubungan sama wardrobe yang kamu pakai gitu, fashion gitu kan? Bisa fashion, make up kayak gitu. Mereka suka seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih kalau misalkan Mbak Mahisa ya menjadi Tanjidor 2025, kemudian Mbak Mahisa otomatis mempromosikan Tell You Surabaya di sosial media Mbak Mahisa, kira-kira nabrak nggak sama niche-nya yang lagi Mbak Mahisa bangun, branding yang Mbak Mahisa bangun di sosmednya? Oh tidak, justru itu sangat selaras karena selama ini saya juga sering membagikan kegiatan saya selama di kampus maupun di luar kampus. Intinya keaktifan saya lah. Nah oleh karena itu kan Tanjidor juga sangat aktif kan untuk memperkenalkan Telkom nih, sisi positif Telkom dan lain-lain kepada pengguna Instagram maupun yang lain-lain. Meskipun dalam Instagram doang kan saya juga bisa mengenalkan, maka dari itu sangat selaras dengan tujuan dari konten saya seperti itu. Setelah kamu ngelihat beberapa konten-konten prodi lain gitu ya, selain data science ya, nah mana sih konten prodi mana yang paling bagus menurut kamu? Sejauh ini konten prodi yang menurut saya oke tuh ada 3 prodi Bu. Bisdik yang jelas. Lalu yang kedua itu informatika. Yang biru itu informatika nggak sih Bu? Mbak, maaf. Yang biru informatika kayaknya. Industri ya? Oh industri, iya. Industri itu menarik menurut saya. Lalu yang ketiga tuh RPL. Oh. Iya. Oke.
Kenapa kok gitu? Kenapa kok milih itu? Kalau yang Bistik ini saya lihat di TikTok maupun Instagram itu sangat kreatif ya, kayak ada idenya. Terus kayak kadang saya menuju ke ruang dosen nih, wah itu talentnya udah nunggu di luar, kayak wah rajin banget mereka gitu kan. Terus habis itu kalau yang industri temanya kayak ide kontennya tuh ada aja juga, tapi menurut saya masih kurang lah dari Bistik, tapi ya kan ini urutan kedua. Nah menurut saya ini oke juga. Kalau RPL ini menurut saya dari segi untuk kayak menunjukkan sisi kayak akademik ini tuh ngapain itu oke, seperti itu Bu. Mbak, kenapa sih saya manggil? Mohon maaf ya. Oke. Don't be nervous. No, I'm not nervous, tapi seperti lupa terus manggilnya ini. It's okay. Halo Maisa. Iya? Aku mau tanya pertanyaan teknis. Sebelumnya kamu pernah ikutan syuting, terus diarahin harus ekspresinya kayak gimana, ngerol dengan tim atau sendiri gitu nggak? Pernah. Saya kebetulan ada pengalaman yang pertama, saya menjadi talent photoshoot dari produk Yes No yang pernah collab sama Ria Ricito, jadi konten video dan photoshoot pada Imlek 2023. Lalu juga saya menjadi Emina Girl Gang Ambassador. Lalu saya juga menjadi brand ambassador dari Data Science Telkom University Surabaya. Dan itu saya selama foto-foto itu juga diarahkan atau bisa berekspresi dengan sendiri seperti itu. Oke, yang selanjutnya nih. Untuk di Telkom University Surabaya sendiri ini, itu kan kegiatannya padat banget kan. Iya. Misal kamu nih di info besok ada kegiatan mendadak atau bahkan pagi nih ya, kita bilang, Maisa siang ini mau ada kita kedatangan direktur utama, terus setelah info ini masuk ke kamu, kamu ikutan atau kalau misalnya ada kelas nih atau kegiatan lain kamu ikutan atau enggak? Oke, baik. Yang jelas kita organisir dulu nih gimana kita mengelompokkan kegiatan kita dari yang wajib tidak wajib maupun mudah tidak mudah. Kalau semisal saya ada kelas dan kelas itu semisal saya kegiatannya itu bisa ngonten dengan sebentar, saya akan datang dengan izin terlambat. Atau kalau semisal memang tidak bisa sama sekali untuk izin kelas, jadi mohon maaf saya tidak bisa mendahulukan kegiatan tersebut karena kan tujuan kami berkuliah yakni yang memprioritaskan untuk kami berkuliah di dalam Telkom University. Memang menambah pengalaman seperti saat ini tuh bagus banget kan, tapi kalau untuk kayak emang dosennya tidak membolehkan ataupun emang kayak keadaannya kita kuis atau TSUAS pada saat itu, mohon maaf tidak bisa. Tapi kalau selagi itu bisa saya kerjakan pada saat itu, saya akan usahakan untuk dispen ataupun izin terlambat untuk menghadiri acara tersebut, seperti itu. Oke, terima kasih. Itu aja sih. Iya. Oke, kalau dari aku tadi kalau nggak salah Mahisa di ini ya marketing crew, benar nggak sih? Bukan, gimana? Di alumni menyapanya. Oh, ya nggak masuk marketing crew. Berarti nggak masuk marketing crew? Tidak. Oke, tapi pernah di alumni menyapa sebagai ya. MC tadi ya? Ya, MC di Open Days. Oh, MC di Open Days. Ya, salah satu acaranya. Oh, oke. Berarti kalau sekarang lagi sibuk apa nih? Ikut organisasi atau apa? Kalau sekarang sibuknya kebetulan lombanya udah selesai, lagi sibuk di organisasi sama kepanitiaan. Kepanitiaan apa? Kalau kepanitiaan ini sekarang lagi ada buka bersama yang diadakan oleh Mas Data, lalu dojo dari Telkom dari Koder. Nah, dojo ini berkolaborasi sama Punggawa dan juga BEM seperti itu. Tapi tenang saja, waktunya sampai bulan April. Oh, oke. Kalau organisasi tadi masuk organisasi apa? Cuma 2 juga, dari Himas Data sama Koder doang. Oh, jadi masuk di ini ya, Koder sama Himas Data. Himpunan. Ya. Oh, himpunan. Benar. Oh, oke deh kalau kayak gitu. Tadi kan kita sudah membahas masalah konten-konten ya. Kalau nggak salah juga saya lihat di Instagram kamu cukup banyak followernya, betul ya? Iya, terima kasih. Iya. Jadi kira-kira nih kalau Mahisa keterima di Tanjidor nih dengan follower yang begitu banyak, apa sih kontribusi yang memang bisa Mahisa berikan untuk meningkatkan brand awareness dari Telkom University khususnya yang di Surabaya?
Oke, apa yang saya akan lakukan untuk meningkatkan brand awareness di Telkom University Surabaya melalui Instagram saya sendiri? Baik, yang pertama ini saya akan brand awareness ini contohnya kayak meningkatkan Telkom University lebih dikenal banyak orang kan, seperti itu. Betul. Nah, iya. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya oleh Mbak Anita, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa kita bisa membuat konten-konten di Instagram saya mengenai kayak saya ini misalnya kan Instagram pribadi kan orang-orang tuh ngiranya saya kan pribadi di situ, tapi kan kita bisa menyelipkan nih Telkom itu bagaimana. Contoh, kalau tadi kita kan misal OOTD mau ke kampus nih, nah kampusnya mau di mana kayak gitu, terus bisa disambung kayak a day in my life sebagai mahasiswa di Telkom University Surabaya. Nah itu kan secara nggak langsung orang-orang pasti kepo lah, kok Maisa nih ngapain nih ada in my life-nya, oh ternyata di kampus. Terus ada yang kepo, kampusnya mana, terus kita bikin konten kayak itu terus. Kebanyakan teman saya itu sih tertarik dengan hal tersebut karena udah ada testimoninya. Saya kan sering membuat konten seperti itu di Instagram saya, juga ngebantu dari DS kontennya kan. Nah itu teman saya tuh sampai ada yang tertarik bertanya-tanya nih, Telkom ini prodinya ada berapa, maksudnya berapa kayak gitu. Nah itu ternyata membantu banget untuk brand awareness-nya Telkom seperti itu. Oh oke. Tapi kalau menurut kamu nih dalam tadi kan kalau nggak salah kalau lebih memilih Instagram daripada TikTok, bener ya? Iya. Kalau karena lebih mudah menurut Mahisa di platform Instagram gitu. Kalau misalnya nanti jadi Tanjidor kan otomatis kita dari institusi request ya kan, melakukan request ke teman-teman Tanjidor untuk membuat konten-konten seputar Telkom University Surabaya. Dalam segi teknis misalnya kayak editing dan sebagainya, apakah ada masalah atau? Sejujurnya tidak, karena di Sense Data sendiri saya selain menjadi brand ambassador, saya juga sering membantu teman-teman student staff saya dalam hal editing video, foto maupun copywriting seperti itu. Oh oke. Nah, jadi sudah terbiasa ya. Benar. Oh oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih, kayaknya cukup dari kami begitu ya, nggak ada tambahan dari teman-teman. Saya boleh menambahkan satu? Boleh, silakan. Kalau untuk TikTok sendiri mungkin saya bisa mencoba karena sejujurnya saya suka membuat TikTok sama teman-teman, namun tidak pernah ngepost seperti itu. Ada aja idenya tapi tidak kepikiran untuk ngepost karena apa ya? Karena lebih nyaman di Instagram. Mungkin saya bisa nyoba dari situ dulu seperti itu. Oh oke. Jadi sebenarnya kan secara pembuatan kita lebih prefer pengen tahu sih apakah dari segi teknis pembuatan konten tuh Mahisa ada problem atau enggak gitu. Berarti nggak ada problem berarti ya? Tidak. Oh oke. Terima kasih, kayaknya cukup dari kami ya. Semoga nanti kita bisa ketemu dia di keluarga besar Tanjidor ya. Amin. Nah, sampai ketemu lagi ya Mahisa ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak dan Mas. Terima kasih. Saya izin keluar. Ya, terima kasih. Selamat siang.